Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sidang Isbat Idul Fitri 2023 itu bisa salah. Metode hisab dan ru'yat juga bisa salah. Keputusan Muhammadiyah bisa salah, keputusan Menteri Agama bisa salah. NU juga bisa salah, saya bisa salah. Anda bisa salah, semua orang bisa salah. Bisa salah itu bukan keburukan, itu memang sifat manusia. Karena bisa salah, maka kita memilih yang baik. Ya, kita memang akan membahas tentang sifat bisa salah. Seperti kita ketahui, sidang isbat sebentar lagi akan dilaksanakan dan kemungkinan besar Idul Fitri akan ditetapkan jatuh pada 22 April. Sementara itu teman-teman kita di Muhammadiyah sudah memastikan bahwa berdasarkan hisab wujudul hilal, Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 April 2023. Sehingga ada perbedaan Idul Fitri. Teman-teman Muhammadiyah 21 April, sementara berbeda Kementerian Agama, NU, dan Persis dan ormas yang lain kemungkinan 22 April. Mengapa begitu? Karena hisabnya beda, ya, perhitungannya beda dan ru'yatnya nanti akan menjadi seru, ya. Ini Paman Apik juga melaksanakan hisab pakai Android di Bandung, tinggi sekitar 1,5 derajat, ya, senja 20 April. Karena tingginya 1,5 derajat, apa kesimpulan untuk 21 April? Teman-teman NU dan Kementerian Agama menyatakan 21 April masih 30 Ramadan karena masih belum memenuhi kriteria yang seharusnya 3 derajat. Sementara teman-teman Muhammadiyah yang pakai wujudul hilal, karena sudah 1,5 derajat maka sudah wujud, kesimpulannya 21 April adalah 1 Syawal atau Idul Fitri. Nah, sikap kita mestinya adalah conjecture and refutation. Jadi apa yang kita nyatakan Idul Fitri itu 21 April atau 22 April itu konjektur atau teori atau hipotesis ya, atau dugaan yang kemudian diri kita sendiri berusaha untuk refutation, untuk menyalahkannya, untuk menolaknya. Karena kita siap menyalahkan diri sendiri, maka terjadi growth, pertumbuhan ilmu pengetahuan, knowledge ya, scientific. Metode ini dikenal sebagai falsifikasi sains empiris. Sengaja mencari kesalahan diri. Kesalahan diri ya, untuk tobat, untuk memperbaiki diri. Tidak harus mencari kesalahan orang lain ya, kesalahan diri terutama. Kali ini memang kita akan membahas tentang pendekatan Muhammadiyah ya, yang bisa salah ya. Muhammadiyah tadi menetapkan 21 April untuk Idul Fitri. Sehingga kalau menurut falsifikasi, harusnya Muhammadiyah justru ingin membuktikan bahwa dirinya salah. Yaitu ingin membuktikan bahwa Idul Fitri yang benar itu 22 April. Agar bisa refutasi, bisa falsifikasi. Nah, caranya gimana teman-teman Muhammadiyah? Caranya adalah bisa dengan 20 April itu mencoba melihat hilal. Ternyata 20 April melihat hilal di mana-mana tidak berhasil. Ru'yat tidak berhasil. Maka teman-teman Muhammadiyah menyimpulkan, oh aku salah. Jadi yang benar 22 April. Itu Idul Fitri. Tetapi situasi tidak seperti itu kan. Situasinya adalah teman-teman Muhammadiyah justru sudah memastikan bahwa 21 April itu Idul Fitri. Mau hilal terlihat tetap Idul Fitri 21 April, hilal tidak terlihat juga tetap 21 April. Jadi hilal terlihat atau tidak terlihat sudah pasti a priori 21 April. A priori itu artinya sudah ditetapkan di awal. Ya, tidak peduli ru'yatnya akan terlihat hilal atau enggak. Nah, ini yang menurut saya ini perlu kita menggeser sikap kita bahwa diri kita itu bisa salah. Fallibilism. Ya, teman-teman Muhammadiyah, sebenarnya juga teman-teman yang lain juga ya, NU, Kementerian Agama, ya diri kita sendiri, itu harus mengambil sikap bisa salah. Sikap bahwa fallibilism, bahwa diri kita bisa salah. Dan karena bisa salah, maka kita melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan terus. Nah, metodenya gimana? Kalau tergantung sama ru'yat tadi kan nggak bisa dipastikan di depan. Nah, ini saya mengusulkan program riset ya, scientific research program. Jadi teman-teman Muhammadiyah barangkali bisa mempertimbangkan
program riset progresif ini ya, bukunya banyak. Misalnya begini, teman-teman Muhammadiyah itu perlu menetapkan kriteria misalnya 1 derajat, baru Idul Fitri. Kalau selama ini kan wujudul hilal tuh 0 plus ya, 0, plus itu udah Idul Fitri. Nah 0, plus itu secara empiris nggak bisa dipertanggungjawabkan, karena misalkan 0,5 itu sudah Idul Fitri belum? Oh mungkin udah. Tapi kalau 0,1 udah Idul Fitri belum? Kan ragu-ragu. Kalau 0,00000001 udah Idul Fitri atau belum? Kan ragu-ragu, gitu ya. Jadi memang harus eksplisit. Meskipun wujudul hilal itu misalkan kriterianya 1 derajat. Kalau untuk tahun ini karena di Bandung 1,5 derajat, katanya di Jogja juga sudah 1 derajat lebih, maka memang teman-teman Muhammadiyah bisa menyatakan 21 April itu Idul Fitri. Nah, kalau sudah punya kriteria 1 derajat, karena di atas 1 derajat, maka bisa ditetapkan 21 hari lebih awal. Dan program ini disebutnya program riset progresif. Karena sudah ditetapkan 21 hari lebih awal, maka ketika nanti ru'yat, gagal melihat hilal atau sukses melihat hilal, itu tidak langsung membatalkan 21 April. Jadi 21 April tetap lebaran, berdasarkan data-data sebelumnya, kalau ternyata gagal ru'yat, hilal tidak kelihatan, maka kriteria 1 derajat tadi menjadi naik. Misalnya menjadi 1,2 derajat atau menjadi 1,3 derajat. Karena ternyata 1 derajat gagal, kan gitu. Jadi progresif. Jadi kriterianya bisa naik kalau gagal. Tapi kalau 1 derajat itu ternyata sukses ru'yat, jadi misalkan ini nanti tingginya 1 derajat, terus ada yang bisa melihat hilal, maka kriterianya bisa turun, jadi progresif, dikecilkan. Yang tadi 1 derajat menjadi 0,9 derajat atau 0,8 derajat, gitu ya. Nah, memang tujuannya progresif justru kriteria itu bisa semakin rendah, semakin kecil. Artinya semakin akurat, semakin presisi. Nah, itulah namanya pertumbuhan ilmu pengetahuan, program riset progresif. Jadi dengan cara program riset progresif ini, teman-teman Muhammadiyah bisa menetapkan 21 April 2023 adalah Idul Fitri. Namun tetap meyakini, aku bisa salah, yaitu hilalnya bisa nggak kelihatan. Tetapi kalaupun hilalnya nggak kelihatan, nanti akan dilakukan progresif, yaitu revisi yang tadinya 1 derajat menjadi naik 1,2 derajat dan sebagainya. Kalau ternyata benar bisa melihat hilal, maka yang 1 derajat barangkali bisa diturunkan ya 0,9 gitu ya. Oke, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, pertanyaannya perlukah hari lebaran itu disamakan serentak? Nah, kalau teman-teman bisa mengembangkan riset program progresif ini, saya kira terbuka peluang Muhammadiyah bisa mengembangkan yang sama, NU yang sama. Kan NU dan Kementerian Agama ada kriteria 3 derajat. Nah, kalau 3 derajat itu bisa diturunkan ke 1 derajat, kan nanti jadi serentak ya, jadi sama ya. Ya, moga-moga bermanfaat, kompak selalu, dan kalau tetap berbeda juga saling menghormati, saling toleransi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan like, subscribe, dan share.